Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili para sahabat sejati yang bertanya dalam komentar yang ada pada video kami yang berjudul 70 tingkatan alam batin, tentang tingkatan alam batin yang ke-71, 72, dan 73. Sebelum melanjutkan video kami, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Sesungguhnya untuk menjelaskan tentang alam batin yang 71, 72, dan 73 itu memang sangat berat dan sulit. Tetapi insya Allah kita akan bahas walaupun hanya sedikit. Jadi alam yang ke-71 yaitu mengenai alam kehendak Tuhan. Di manakah itu? Kita juga punya pertanyaan yang mendasar, sama kurang lebihnya ketika dulu belum memahami. Apakah kita mampu untuk bisa mengerti, menguasai, bahkan menerapkan dalam kehidupan kita? Kalau memang masih belum mengetahui ilmu-ilmu tauhid, belum kenal dengan Tuhan secara benar, saya yakin susah untuk bisa masuk ke ranah alam ke-71 atau alam kehendak Tuhan. Alam kehendak Tuhan dibutuhkan atas diri kita, atas perilaku kita, atas akhlak kita. Benar-benar Tuhan itu meridhoi hingga kita tertarik dengan sendirinya masuk ke alam kehendak Tuhan, yang artinya seperti yang sudah ada di alam Al-Quran, di mana para orang-orang yang diridhoi itu memiliki kehendak Tuhan yang benar-benar mutlak, bukan kehendak makhluk. Jadi di sini kehendak itu bukan semua yang memiliki kehendak, bukan, melainkan benar-benar itu kehendak Tuhan, murni kehendak Tuhan. Jadi di setiap diri seseorang, kalau kita kilas balik masuk ranahnya rasa, itu kalau kita membahas apapun yang ada di dalam diri kita itu pinjaman Tuhan atau dipinjami Tuhan. Jadi bahkan kita sendiri tanpa kehendak Tuhan itu tidak bisa berbicara, tidak mungkin bisa berbicara, melihat, mendengar, ataupun berjalan. Jadi kalau kita lihat sedikit dari lahiriah itu tidak ketemu. Nyata-nyata kita merasa bisa bicara, nyata-nyata kita bisa melihat. Tetapi kalau itu diambil hakikatnya, maka semua itu adalah kehendak Tuhan. Ketika kita ingin tahu di manakah alam itu, kita bisa masuk ke dalam pendengaran kita, penglihatan kita, pengucapan kita, dan berjalannya hidup kita itu kita telusuri hingga kita mampu masuk ke ranah kehendak Tuhan seutuhnya, termasuk yang di luar diri kita. Mohon penjelasannya tentang alam kehendak itu secara detail, karena saya masih awam. Alam kehendak itu sebetulnya jangankan manusia yang dekat dengan Allah, nah para nabi, para wali pun kalau tidak diridhoi tidak akan sampai, karena kehendak itu sebetulnya sudah ada sebelum terciptanya alam gitu. Belum terciptanya alam, tapi kan kita tidak bisa ke situ. Kita tidak bisa ke situ. Tetapi dengan adanya diri kita bisa masuk ke situ. Bagaimana Allah telah mentakdirkan atau menghendaki kita manusia di
atas muka bumi ini sebagai sang pemimpin atau khalifah itu diberi keistimewaan seperti mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara, dan telinga untuk mendengar, serta kaki untuk berjalan, tangan untuk berbuat. Apakah ketika kita itu menyadari, menghilangkan keakuan diri kita, maka disitulah kita akan sedikit demi sedikit masuk ke ranah kehendak Tuhan. Jadi kalau jenengan tanya di mana alamnya, di sebelum adanya sesuatu itu sendiri, gitu. Jadi sangat jauh kita paham kita kalau ya tidak bisa kita ke sana kalau kita hanya membayangkan seperti itu. Kita ditakdirkan itu karena kita memiliki segalanya dari kehendak itu. Kalau kita ingin bangun rumah, pasti ada perencanaan. Perencanaan itu yang disebut kehendak. Lah bagaimana kita bisa mengetahui perencanaan itu wong rumah ini sudah jadi, gitu. Jadi kan harusnya tanya kepada sang perencana itu sendiri yang punya duit itu, gitu. Jadi dengan kita masuk ke dalam diri kita yang terdalam, yaitu sang aku, wakilnya Tuhan di dalam dunia ini, atau utusan Tuhan, ataupun yang disebut khalifah itu sendiri. Jadi kita akan paham di situ. Nah, jadi sulit memang untuk masuk ke ranah kehendak Tuhan itu. Tingkatan yang tersulit, dan semua makhluk belum tentu mampu. Alam yang ke-72. Alam yang ke-72 yaitu alam kuasa Tuhan. Kuasa itu menyerupakan keadaan yang terjadi semuanya, termasuk penciptaan dan kehendak itu sendiri. Jadi kemutlakan dari Tuhan itu adalah kuasa itu sendiri. Jadi dia berkuasa untuk menghendaki, serta berkuasa untuk menciptakan, serta adanya diri kita bisa tarik ke dalam kuasa tersebut, hingga ketika kita sudah kembali ke alam nyata kita, maka ikut sertalah kuasa Tuhan menyertai kita hingga seperti Nabi Musa membelah laut. Itu kalau manusia Musa tidak mungkin. Jadi seperti Isa bisa lahir tanpa seorang bapak. Beda dengan keilmuan yang memang bisa musnah, bisa terbatas. Itu kuasa Tuhan. Bagaimana sang Ibrahim keluar dari api malah dingin. Nah, itu kuasa Tuhan. Jadi apakah kita bisa masuk ke ranah kuasa Tuhan? Sangat banyak kejadian-kejadian yang sebetulnya kita tidak lagi mampu untuk menjalani semua itu, tapi kita mampu. Disitulah kita masuk. Dan alam 71, 72, serta 73 ini batinnya lebih jauh dari sekadar dzikrullah ataupun hanya sekadar mengamalkan hati kita. Mohon maaf, saya masih bingung tentang penjelasan tersebut. Ya. Tolong dikasih contoh yang jelas. Memang saya tadi bilang sangat sulit ya untuk masuk ke alam 71, 72, dan 73. Apabila panjenengan atau Anda bingung dengan perkataan saya, itu wajar. Secara tidak sadar kita sering masuk ke alam kuasa Tuhan. Sebagaimana tidak ada seseorang pun yang mampu masuk ke alam mimpi. Bahkan seorang raja pun, Aeton pun tidak bisa masuk.
ketika tanpa meminta izin Allah dan dikehendaki. Jadi itu salah satu contoh alam kuasa Tuhan, di mana setiap manusia, setiap hamba itu pastinya pernah bermimpi walaupun hanya sekali seumur hidup. Terus yang kedua, seseorang terkadang ingin berjumpa dengan kekasih Allah seperti para nabinya, para walinya. Apakah tanpa kuasanya Allah itu kita masuk ke dalam dimensi ranah tersebut? Wong itu tidak bisa dipelajari, kenal saja ndak. Jadi minimal kita harus sadar betul, tanpa kuasanya Allah kita tidak punya kuasa apapun. Seperti wayang yang tergeletak di dalam peti. Walaupun namanya Sang Sri Krishna, tetap saja tertidur pulas tanpa dibangunkan sang dalang. Jadi dari apa-apa yang dijalankan Allah, dikehendaki Allah untuk diri kita, di situ terdapat kuasa Tuhan. Di mana kuasa Tuhan itu ketika kita ingin masuk ke ranah yang sangat dalam itu, kita harus sangat sadar atau sadar diri, dalam arti menghilangkan diri luar kita, masuk ke dalam diri sejati kita, hingga lepaslah keegoan kita. Yang ada hanya Tuhan dan Tuhan. Alam yang ke-73, yaitu cipta, alam cipta Tuhan. Jadi kalau di dalam diri kita saja kita tidak mampu masuk, apalagi alam ciptanya Allah yang lain seperti teman, kerabat, alam jin, alam gaib, semua itu adalah alam cipta. Kita tidak akan mampu ke situ tanpa kedua belah alam 71 dan alam 72 yang kita kuasai, yaitu ganda dan kuasa. Tidak mungkin kita bisa apa-apa. Jadi untuk masuk ke ranah cipta Tuhan, kita harus lebih kenal diri kita, hingga yang ada pada diri kita sangat kenali. Karena pada dasarnya di video-video kita sebelumnya, bahwasanya alam diri yaitu alam bagian dari alam yang besar ini, yang sangat besar ini adalah ada di dalam diri kita. Alam makro, mikro lah kalau disebutkan dalam sains. Sedangkan alam besarnya ada di alam kabirnya, ada di yang terlihat sini ini. Jadi benar-benar ada semua di dalam diri kita yang terdalam, yaitu Sang Aku. Tapi bukan aku yang mengaku aku atau aku keakuan dari bagian-bagian diri yang sering muncul dengan tidak sengaja, seperti nafsu, seperti pikiran-pikiran dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang mengaku aku. Jadi untuk masuk ke ranah cipta dibutuhkan kita menguasai alam kehendak Tuhan dulu. Berarti saling terhubung. Iya, itu memang saling terhubung satu sama lain. Nah, sekarang saya akan lebih fokuskan kepada apa yang bisa kita lihat dari ketika seseorang itu mampu menguasai alam kehendak. Alam kehendak itu adalah alam bawah sadar manusia. Alam bawah sadar manusia yang harus dikuasai manusia itu bukan manusia itu dikuasai alam bawah sadar. Alam kehendak itu alam bawah sadar manusia yang kita kuasai. Jadi alam bawah sadar itu luas banget alam itu.
tapi kita kuasai, bukan kita dikuasai alam bawah sadar. Kalau kita dikuasai alam bawah sadar, kita terombang-ambing di dalamnya. Dan itu modal utamanya adalah bercahayanya hati, atau hati manusia yang bercahaya. Setelah itu alam kuasa. Setiap kita masuk ke ranah alam kehendak atau alam bawah sadar itu, setiap kali kita mampu tidak dikuasai alam bawah sadar tapi menguasai, ketika kita keluar sadar kembali, maka disitulah alam kuasa akan berjalan. Alam kuasa akan berjalan. Dan itu tidak lagi nafsu. Seperti para alim terdahulu yang mampu melaksanakan segala sesuatu tanpa dia sadari dengan sendirinya. Seperti ucapan Al-Khalat yang mengatakan akulah yang benar, atau ana al-haq. Itu ketidaksadaran dia hingga dia masuk ke ranah kehendak Tuhan, dan di situ dia berkuasa penuh, betul-betul menguasai kuasa Tuhan juga, tapi tidak manusiawi. Alhamdulillah, saya ini sebagai manusia biasa, mungkin ilmu saya yang kurang atau saya yang tidak mampu memahamkan Anda, tetapi inilah sesungguhnya dari alam kehendak, kuasa, dan alam cipta itu sendiri. Tinggal kalau memang masih belum puas dengan jawaban kita, nanti bisa ditanyakan lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.